Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wudduhu fi alamil baq bi irsali habibihi wa safihi sayyidil kaunain wa asyrafil khalaiqi alal itlaq. Wa nusalli wa nusallim ala man sara bil buraq habibuna Muhammad man tuhibbuhu fi qalbi laq wa fuadihi ala liqahi fi ishtiyaq wa ghiyabihi fi dhikri wallahi la yutab wa ala alihi wa ashabi ahlil himam was sibaq amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, tibalah kita di malam ke-11 bulan yang mulia, bulan di mana diturunkannya ampunan dan segala pahala, yakni bulan Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini. Pada kesempatan malam ini, saya akan membahas sedikit tentang birrul walidain, atau yang bisa kita sebut berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kitab karangan Al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yakni Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslu fil huquqil walidain. Bab menerangkan tentang hak-hak kepada kedua orang tua. Wa'lamul ma'asyaral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ja'alnallahu wa iyyakum minal barrin al-muhsinin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berbuat baik, yang menunaikan hak-hak Allah. Bihuquqihi ibadihi ibtigha'i wajhihi wa mardatihi. Dan hak-hak para hambanya semata-mata mencari keridhoannya. Annal birral walidain wasilatul arham wal aqrabin. Ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua menyambung silaturahmi kekerabatan, wa husnul qiyam bi ahli wa iyal al mamlukin, mengurusi keluarga, kerabat dan handai tauladan dengan baik, wal ihsan ilal jiran wal ashab wasairil muslimin, serta berbuat baik kepada tetangga, teman-teman dan seluruh kaum muslimin. Kullu dzalika mimma amarallahu wa hatha alaihi. Semuanya termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan. Wa raghaba fihi wa nadaba ilaihi wa naha an tarkihi wa ighfalihi wa tawa'ada ala idha'atihi wa ihmalihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita meninggalkan perkara ini atau melalaikannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi ancaman keras apabila hal ini ditinggalkan. Sahabat rahimakumullah, sangat jelas tertera dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dan mengurusi keluarga, serta berbuat baik kepada tetangga, sahabat, seluruh kaum muslimin. Sangatlah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melarang keras apabila kita meninggalkan perkara ini. Ammal walidan faqad amarallahu bibirrihima wal ihsan ilaihima. Adapun kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita berbuat baik dan baik kepada mereka. Wa naha an uquqihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendurhakai mereka. Wa syaddada fi dzalika ablaghat tasydid wa hadara anhu ablaghat tahdhir. Bahkan memberi ancaman dan peringatan keras tentang perkara ini. Wa dzalika fi kitabil azim wa ala lisani rasulihil karim. Di dalam kitab ini dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar dirimu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah engkau berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Sahabat, jelas diterangkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berkata dengan perkataan yang baik. Wa qala Allah ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan arti wa wasaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaihi, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Sahabat rahimakumullah, dalam ayat Allah yang kedua ini telah dijelaskan lagi bahwa kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Karena ibu telah mengandung kita dan menyapih kita selama 2 tahun. Maka betapa pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Fanduru rahimakumullah kaifa qarana ta'ala al-amru bil ihsan ilal walidain ma'a tauhidihi wa ibadatihi. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ibadah dan pengesaan terhadapnya. Wa kaifa qarana syukrahuma bi syukrihi, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan rasa berterima kasih kepada kedua orang tua dengan mengungkapkan syukur kepadanya. Wa qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan, dengan arti sembahlah Allah dan janganlah dirimu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapak. Dalam ayat ini dijelaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bertauhid kepadanya. Sahabat rahimakumullah, kembali saya tekankan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam keras apabila kita meninggalkan perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Li'annal kamal daiman minallah wa nuqsan min ibadi. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik hambanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.